Silahkan Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 129. Surat 9 ayat 129. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang agung. Iya. Fa in tatawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Masya Allah. Baik, mari kita perhatikan. Kalau begitu, 4 syarat ini tadi guna untuk mendapatkan urusan yang terbaik akan kita share terlebih dahulu. Ini syarat tawakal yang sebenar-benarnya guna untuk meraih yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebentar. Iya. Ya, tolong di-share Bu Dokter. Ini bentuknya masih asli ya, artinya asli itu masih tulisan, belum bentuk gambar. Baik, kalau tadi syarat, sekarang rukun. Ya, ada syarat, harus ada rukun. Karena satu kesatuan. Kalau hanya syarat aja nggak ada rukun, maka nggak akan terjadi. Karena syarat itu kewajiban yang harus dipenuhi sebelum melakukan. Maka ada syarat wudhu, ada syarat sholat. Nah, jadi misalkan syarat sholat harus suci dari hadas maupun najis, maka sebelum sholat harus berwudhu. Sedangkan rukun, kewajiban yang harus dipenuhi ketika sedang melakukannya. Dua-duanya kewajiban, tetapi kalau syarat sebelum, kalau rukun saat melakukannya. Itu. Baik, lantas apa yang menjadi rukun tawakal? Yang pertama, rukun tawakal yaitu menempuh dan melakukan sebab atau usaha. Jadi harus ada usaha. Itu. Yang kedua, berdoa memohon bantuan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menyerahkan hasilnya kepada Allah serta ridho apapun takdir yang Allah tetapkan. Jadi yang pertama tadi apa? Usaha. Yang kedua apa? Berdoa kepada Allah dan hasilnya diserahkan kepada Allah serta ridho apa yang akan Allah berikan. Kita ridho. Pasti Allah akan memberikan kepada hambanya, karena Allah adalah maha segala-galanya, pasti akan memberikan hambanya yang terbaik. Itu harus kita miliki itu. Jadi segala yang terjadi ini pasti yang terbaik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun kadang-kadang hawa nafsu kita kurang menyukainya, namun mari kita yakinkan, pasti kalau kita sudah usaha semaksimal mungkin, berdoa yang terbaik, semoga Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Itu. Kita lihat dulu Quran surat Maryam surat 19 ayat ke-25. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu. Lihat ini contoh, ini rukun tawakal. Siapa Maryam? Ibunda Nabi Isa alaihissalam. Satu-satunya Nabi selalu
nasabnya selalu disebutkan Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, hanya Nabi Isa. Kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah adakah di Al-Quran? Enggak ada. Ibrahim bin Azar juga enggak ada. Yang selalu ada Isa bin Maryam, Isa putri Maryam. Lihat Nabi Musa, Maryam ketika itu mengasingkan diri karena sulit sekali menjelaskan kepada masyarakat ketika itu, karena ia hamil tanpa ada laki-laki yang menyentuhnya, dan masyarakat itu tahu bahwa apa yang disampaikan itu benar, tetapi belum terbukti kebenarannya karena sulit sekali menjelaskannya. Maka ia menyendiri di suatu tempat untuk menghindari para buzzer-buzzer itu loh. Ya kalau dari dulu sudah ada, cuman namanya aja beda. Iya, memang lebih banyak paparazi, bukan buparazi. Baik, kita lanjutkan. Lihat pohon kurma besar atau kecil? Kalau sudah berbuah itu besar. Sedangkan Maryam kondisi dalam mengandung tua, tenaganya gimana? Tenaganya gimana? Ya lemah sekali. Bagaimana bisa kurma itu digoyang bisa jatuh? Sulit sekali bayangan kita. Tetapi itulah artinya ada usaha yang bersungguh-sungguh. Masalah hasil itu urusan Allah tabaraka wa ta'ala semata itu. Jadi kewajiban kita ya hanya berusaha diiringi dengan doa, hasilnya kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya gimana? Setiap hari Maryam itu menggoyangkan pohon mangga. Kalau pohon mangga masih pohon kurma itu berat sekali, apalagi berduri dan seterusnya. Itu udah, yang penting kita usaha, berdoa. Sekali lagi, hasilnya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Luar biasa. Doanya seperti apa? Ini kalau jamaah ingin mendapatkan doa yang terbaik, ini doanya. Langsung saya sampaikan biar semuanya dapat ilmunya yang bermanfaat. Ya, ini doanya. Allah, sudah di-share Bu Dokter? Udah ya? Tolong masing-masing di Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antudhillani antal haq alladhi la yamut wal jin wal ins yamut. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, aku bertaubat kepadamu, dan aku mengadukan urusan kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. Tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi selain Engkau dari segala hal yang bisa menyesatkanku. Engkau maha hidup,
dan tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2717. Baik, kemudian doa yang begitu agung dan mulia tadi, apa yang terkandung di dalamnya? Jadi karena rukunnya tadi ada berapa? Ada 2. Pertama apa? Usaha yang bersungguh-sungguh. Dicontohkan tadi siapa? Maryam. Kemudian doa dengan penyerahan yang luar biasa. Doanya sudah saya sampaikan. Apa kandungan dari doa tersebut? Yang pertama, segala urusan terjadi atas kekuasaan Allah. Tidak ada kekuasaan bagi hamba terhadap sesuatu selain melalui kekuasaan Allah. Jadi semua yang terjadi adalah atas kekuasaan Allah. Kalau seorang hamba bisa melakukan itu karena apa? Karena ia diberikan kekuasaan oleh Allah mendapatkannya itu. Jadi kalau kita mendapatkan segala sesuatu itu karena Allah melalui itu memberikan kepada kita. Tapi tetap kita yakini semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kita mendapatkan apapun, maka cara yang terbaik untuk setelah mendapatkan apa? Ucapkan alhamdulillah. Setelah itu ucapkan terima kasih. Kalau bahasa Indonesianya, atau jazakallah kalau dengan laki-laki, kalau perempuan jazakillah, kalau lebih banyak jazakumullah. Syukur kalau ditambahi barakallahu fik atau barakallahu fikum. Masya Allah, itu luar biasa ibu. Yang kedua, bertawakal kepada Allah dan bertakwa kepadanya adalah penyebab datangnya pertolongan Allah. Lihat, saya tadi di awal menyampaikan manusia kalau ingin sukses dunia dan akhirat, 2 jangan dilupakan apa? Takwa dan tawakal. Itu. Insya Allah. Karena inilah penyebab pertolongan Allah datang. Penyebab inilah janji Allah akan menolong hamba-hambanya apabila ia bertakwa dan bertawakal. Dua-duanya apa tadi? Haqqa tuqatih dan haqqa tawakkulih. Nah, itu takwa yang sebenar-benarnya dan tawakal yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, Allah menyesatkan siapa saja sesuatu kehendaknya dan melindungi siapa dari kesesatannya. Oleh karena itu kita dituntut meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Makanya aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala bentuk kesesatan. Karena jamaah ma'asyar muslimin, hidayah itu milik Allah. Kalau kita tidak mendapatkan hidayah, perlindungan, penjagaan dari Allah, Masya Allah, kita nggak tahu seperti apa. Contohnya, lihat Nabi Ibrahim, ayahnya saja gimana? Padahal Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah agar ayahnya diberikan hidayah. Tapi apa yang terjadi? Ayahnya meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh alaihissalam, anak dan istrinya juga tidak beriman kepada Allah dan nabinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang apa? Sampai saat sang paman sudah sakratul maut saja diajarkan untuk membaca kalimat la ilaha illallah agar Rasulullah bisa memberikan hujjah di hadapan Allah. Tapi apa yang terjadi? Iya, itu. Kemudian bapak angkatnya, ia berusaha anak angkatnya ini menjadikan bapaknya taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapakah dia? Kalau Rasulullah kan pamannya,
sekarang bapak angkatnya Nabi Musa. Oh, Nabi Musa bapak angkatnya siapa? Fir'aun. Jadi contoh itu lengkap sekali. Oleh karena itu, poin ketiga ini kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kita tidak boleh bertawakal kepada selain Allah seperti jin dan manusia, karena mereka tidak kekal abadi dan pasti akan mati. Berbeda kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang maha kekal abadi dan memiliki sifat kesempurnaan, tidak mengandung cacat sedikit pun. Maka kalau orang ini bertawakal kepada selain Allah, maka sangat lemah sekali. Misalkan kepada manusia, contohnya apa? Minta perlindungan ketika ia sedang berjaya. Kejayaan manusia ada batasnya enggak? Ada. Saat ia sedang berkuasa mungkin ya, tetapi kekuasaan manusia sekali lagi punya batas. Kalau sudah enggak menjabat penguasa gimana? Masih punya kekuasaan? Enggak, lemah sekali. Saya kasihkan contoh dulu adalah manusia, biar nyata nampak gitu. Begitu sudah kekuasaan nggak ada, udah ditinggal. Jadi lemah sekali kalau kita bertawakal kepada selain Allah, apalagi kepada jin. Banyak sekali orang yang bertawakal kepada jin, minta pertolongan kepada jin, biar ia sukses usahanya, biar ia sukses jabatannya, biar ia dan seterusnya. Innalillahi, ini musibah, dan ini tidak sedikit ya, dan ini tidak sedikit iya. Bagaimana kalau orang itu sudah dibukakan mata hatinya, apakah boleh diruqyah? Iya, bagaimana, pertanyaan yang sangat bagus sekali, barakallahu fiik atas bacaannya. Kalau orang itu sudah dibutakan hatinya, sudah nggak benar lagi, sudah nggak bisa melihat lagi kebenaran dan seterusnya, apakah boleh diruqyah? Jawabnya boleh. Justru dengan ruqyah inilah insya Allah awal dari terbukanya tabir-tabir tersebut ya. Jadi di Islam itu ada istilah ruqyah, dan ruqyah ini memang syariat ya. Iya, jadi jawabnya boleh. Ya, wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang bertanya? Karena ini terlanjur, sudah ada yang bertanya, nggak apa-apa, kita buka lagi sebelum kita melanjutkan. Ada? Iya. Sekali lagi, masih ada? Kalau enggak akan kita lanjutkan, tapi kalau enggak ada, kita lanjut ya. Kemudian macam-macam tawakal. Yang pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tawakal yang benar. Jadi tawakal itu macamnya ada dua. Satu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebetulnya ada penjelasan yang sangat apik sekali, tetapi karena keterbatasan waktu kita lanjutkan. Yang kedua, tawakal kepada selain Allah. Sekali lagi, tawakal ada dua. Yang pertama, tawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, lurus murni, yang syarat dan rukunnya sudah kita terangkan tadi, jadi nggak kita terangkan. Maka inilah nanti yang akan menghantarkan ketenangan yang sebenarnya, kedamaian yang sebenarnya, kemenangan yang sesungguhnya. Yang kedua, tawakal kepada selain Allah
dibagi dua. Yang pertama tawakal syirik. Tawakal yang syirik ini ada beberapa, ada dua macam. Yang pertama tawakal kepada selain Allah dalam urusan yang tidak mampu mengerjakannya kecuali Allah semata. Jadi tawakal kepada, ya, tawakal syirik tadi ada dua. Yang pertama sekali lagi, yang pertama tawakal pertama kepada Allah, kemudian kedua selain Allah. Selain Allah ada dua, yaitu yang pertama syirik, dan syirik ini dibagi dua, yakni ia meminta ini kekhususan hanya kepada Allah, tetapi ia meminta kepada selain Allah. Ini syirik. Seperti apa? Ia minta kekayaan, iya, minta rizki. Jadi minta rizki bukan kepada Allah, tapi kepada macam-macam. Kalau di Indonesia banyak sekali tempat-tempat untuk iya, nggak usah disebutin bah dukunnya. Kemudian yang kedua syirik kecil tadi, tawakal syirik yang kedua adalah tawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang mampu untuk dikerjakan oleh manusia. Kalau tadi manusia nggak ada yang mampu, kalau ini manusia masih mampu. Misalkan orang bertawakal kepada penguasa, ya, dalam hal-hal yang Allah telah berikan kepadanya, baik dalam urusan rezeki, penolakan gangguan, dan lain-lain. Yang demikian termasuk syirik kecil atau tersembunyi. Tafsir Al-Aziz Al-Hamid halaman 498. Misalkan berlindung kepada orang yang sedang mempunyai kekuasaan. Iya, kalau di Indonesia dengan istilah apakah itu orang pinter, apakah apa namanya selain orang pintar apa? Iya, pokoknya gitulah. Dukun-dukun seperti itu. Kan banyak sekali orang yang melakukan itu. Kemudian yang kedua, tawakal kepada selain Allah yang dibolehkan. Kalau tadi yang pertama syirik, ya, yang kedua yang diperbolehkan. Seperti apa? Seperti jamaah meminta tetangganya sudah masak, ternyata garamnya habis. Garamnya habis. Kemudian garamnya ini mau beli, pasar sudah tutup. Akhirnya telepon tetangga, boleh saya ditolong? Apa itu? Minta garam. Boleh nggak gini? Boleh, meskipun kepada selain Allah, tetapi diperbolehkannya. Inilah macam-macam tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Ini materi kita pada hari ini. Semoga dua kunci sukses kita, takwa yang sebenar-benarnya dan tawakal yang sesungguhnya sebenar-benarnya, bisa terwujud dalam kehidupan kita, sehingga kita Allah jaga, Allah pelihara, Allah lindungi, dan Allah selamatkan dunia akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.